Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Untuk di kesempatan kali ini di hadapan saya ada satu unit motor Honda Grand yang bermasalah di bagian mesin tentunya ya. Jadi untuk keluhan si motor ini, mungkin kalian pernah dengar keluhan motor Honda Grand itu rata-rata timbul suara ngiung atau berdengung ya. Itu mungkin sudah jadi penyakit umum di motor Honda Grand, Supra, Legenda, pokoknya yang tipe Astrea itu rata-rata suara ngiung di bagian mesin ya. Nah untuk si motor ini kebetulan kemarin sudah pernah diturunkan dan diganti satu set bagian gigi primer sekundernya. Yang ini udah ganti satu set. Awalnya keluhan motor ini selip di bagian kopling, bukan dari suara dengung karena sebelumnya tidak berdengung ya. Karena sudah terlanjur kita periksa dengung tersebut, kita lihat, kita cek kondisi gigi yang sudah terpasang yang baru dan apa yang jadi permasalahannya. Karena seharusnya apabila giginya baru semua itu tidak mengeluarkan suara dengung. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Apabila motor kalian mengalami hal seperti ini, silahkan simak video ini dan tonton sampai habis. Tempo ayat teh kudu undangan heula ka dieu teh bogaana gitu. Ai di dieu mah paribasana kan mainna teu ngarti kurang di bejaan gitu kan. Ternyata giginya hancur guys. Tuh. Ya. Giginya rontok. Tapi kita harus cari tahu penyebab si gigi rontok di mana? Kok bisa rontok? Nah, yang bawaannya kan sebenarnya gigi ini gigi peredam biar tidak ngiung ya teman-teman. Karena gigi ini terpisah dan bergerak, ada pernya. Tapi yang ini yang baru, ini baru satu set teman-teman. Bisa dilihat ini masih baru satu set sama rumah kopling. Yang bikin suaranya ngiung parah ini hancur. Berhubung posisinya sudah hancur, sekalian kita hancurin. Oke, buat gua mah sekali aja di YouTube itu. Jobret, ngambek. Obeng biasa. Aja. Kurang kira sana bisa ngebongkar apa dah? Bisa asal aya baut buka. Palingnya di karungan mah cuma masang. Asal aya baut nehel buka. Astagfirullahaladzim. Oke makan kanyangan makan agak aja nanti. tumbuk dian. Buka deh. Da eta mah ayang imah mangko diganti. Macet eta na perna. Rumuk. Nah, perhatikan teman-teman, saat membuka baut bagian di kopling. Nah, ini kan bagian-bagian kopling ya. Itu saat membuka baut muter. Nah, terus bingung dong gimana cara menahannya. Kalau menahan di sini itu rentan bisa patah untuk bagian ini.
Permen dek gandeng. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Kalian cukup masukkan gigi satu, giginya dimasukkan. Nah, sudah masukkan gigi satu, kita putar roda, bisa dilihat ikut berputar. Jadi kita menahannya cukup menahan roda saja, ya. Tahan dek. Apabila tidak dimasukkan gigi, impact pun susah untuk berfungsinya ya. Jadi ikut muter, saya begitu. Nah, jadi untuk mengeluarkan dan memasukkan ini harus bareng, tidak bisa misalkan ngeluarin ini satu dulu, itu nggak bisa ya untuk motor Honda Grand. Ini baru semua ya teman-teman, kampas kopling juga baru. Sebenarnya awal keluhan si motor ini katanya selip. Ini benar ya, untuk bagian rumah kopling juga belum ada masalah. Rumah kampas ya, kaki 4. Nah, yang jadi masalah posisinya di sini teman-teman. Ininya hancur. Sebenarnya ini masih bagus ya, nggak belum cacat. Tapi posisi yang rusaknya di bagian sini. Kita bandingkan dengan yang lama. Kalau yang lama memang sudah agak sedikit ngalogak ya. Ngalogak teh. Nanti sih ngalogak teh agak dekok kah? Agak dekok. Jadi berhubung yang ini sudah rusak gigi yang kecilnya, jadi kita ganti menggunakan yang lama. Untuk rumah koplingnya itu sendiri, kita coba menggunakan yang baru. Apakah terjadi ngiung? Apakah tidak? Ngiung. Kalau ngiung ya bagus. Apakah memang sembuh? Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya akan mencoba menggunakan spare part yang lama ya. Meskipun ini sudah agak sedikit gelombang, tapi lebih baik daripada yang ini. Karena apabila kita tukarkan ininya, kita harus ada paku ya. Jadi kita pasang satu set yang lama, yang sebelumnya dipakai. Jadi motor dengung itu posisinya apabila dihidupkan doang itu tidak terdengar suara dengung ya. Muncul dengungnya itu saat posisi motor di bawah jalan masuk gigi. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang mengalami hal yang sama. Posisi motor dengung saat di bawah jalan, motor Grand Supra itu biasanya permasalahannya ada di bagian gigi ya, gigi primer sekunder. Untuk rumah koplingnya ini menggunakan yang baru ya teman-teman. Menggunakan yang baru dikarenakan untuk yang lama posisi rumahnya udah mulai aus, sudah ada bekasan kampas kopling. Ini yang bisa membuat si kopling itu selip karena pergerakannya itu, pergeseran kampasnya itu tersendat atau terhambat ya. Jadi kita gunakan yang baru karena ini masih mulus. Perhatikan ya teman-teman, untuk cara pemasangan bagian kopling di motor Grand itu harus bebarengan. Jadi tidak bisa kita memasang satu persatu untuk bagian giginya. Jadi untuk kampas kopling kita rakit di bawah seperti ini. Nah, untuk pemasangan ini juga ikut ya teman-teman. Iya, tungguin. Cara pasangnya seperti ini.
Nah, kemudian setelah masuk, perhatikan di sini teman-teman. Kemungkinan ya, ini saat pemasangan posisi gigi yang ini yang gede belum masuk ke bagian gigi yang kecil. Nah, kemudian dipasang baut dari sini, dikencengin, alhasil si gigi ini pecah ya. Nah, jadi kita harus sedikit menggeser. Nah, gigi ini kan bergeser seperti ini teman-teman. Kemudian kita dorong lagi. Nah, ya, jadi ada sedikit spare. Tuh, kita dorong lagi masuk ke dalam yang gigi ini. Tadinya kemungkinan saat pemasangan posisi gigi ini belum masuk, baut sudah dipasang, yang membuat si gigi ini pecah. Kurang lebih menurut saya kurang lebih seperti itu. Kita tes ya teman-teman. Untuk rumah koplingnya menggunakan yang baru, namun gigi yang kecilnya ini menggunakan yang lama. Suaranya semakin kencang kita putarkan, maka ngiungnya itu semakin kencang ya teman-teman. Oke, kita coba ganti menggunakan yang lama ya untuk gigi yang gedenya. Nah, ini belum masuk ya teman-teman. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Tadi posisi untuk gigi yang ini, untuk ukuran lebarnya juga berbeda ya teman-teman. Untuk yang baru ini lebih lebih pendek, namun yang lama ini panjang dan si giginya itu full masuk. Kalau yang ini cuman sedikit masuknya. Kita tes menggunakan yang lama, apakah suara dengungnya masih sama. Nah, bisa didengarkan teman-teman. Untuk yang lama di sini tidak mengeluarkan suara dengung sama sekali ya. Nah, ya, sudah jelas ya. Jadi titik permasalahan ada di bagian sini. Jadi fix kita mengganti aja menggunakan yang lama. Seharusnya dari awal itu apabila masalahnya di kopling itu jangan diganti satu set ya, karena akan menimbulkan suara seperti tadi dengung. Sebaiknya kita ganti untuk rumahnya saja ya, karena ini bisa dilepas ya, ada jualannya juga, bisa gantiinnya doang. Cuman kita sebagai mekanik dapat kerjaan lagi ya untuk memasangnya, karena ini bukan baut melainkan pres-presan atau paku ya tuh. Ya, jadi titik permasalahan ada di bagian gigi. Jadi kita gunakan yang lama. Jadi selanjutnya kita pasang kembali untuk rumah kopling menggunakan yang lama, dan juga mangkok gandanya juga menggunakan yang lama juga ya. Kita gunakan kembali untuk komponen yang lama. Namun ada sedikit yang harus kita perbaiki, yaitu di bagian rumah kopling. Nah, jadi kita buang yang gelombangnya ini ya teman-teman. Kita gerinda tipis-tipis saja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita hanya membuang yang bagian gelombangnya saja. Tidak terlalu mengikis terlalu banyak ya. Yang penting bisa rata aja. Kalau untuk satu sisinya ini karena lawan arahnya itu nggak habis ya. Oke, selanjutnya kita rakit kembali. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke perakitan. Untuk ampas koplingnya ini sudah diganti ya teman-teman, udah menggunakan yang baru untuk bagian kampas.
Perhatikan saat pemasangan. Sekali lagi perhatikan bagian gigi ini ya teman-teman. Aduh, gelap weh. Bagian gigi ini jangan sampai mengganjal. Ada kemungkinan bisanya pecah gigi yang kecil ini dikarenakan saat pemasangan itu posisi gigi belum masuk. Dia sudah menekan dengan baut. Sudah masuk ya. Dan untuk mengencangkan baut pair kopling, cukup kita putarkan, kemudian ditekankan ke bagian mangkok ya, seperti ini. Nah, kita geser lagi, kita tekankan ke bagian mangkok. Jadi kita tidak usah mengganjal di bagian gigi ya. Cukup kita tekankan ke bagian rumah mangkok ganda. Suara dengung ada, namun tidak separah tadi ya. Karena baut ini pendek, kita kasih sedikit lem biar saat ada pergetaran dia tidak mundur. Biarkan si lemnya kering dulu, baru kita pasang blok mesin. Nah, sekali lagi saya jabarkan sebelum kita pasang blok ya teman-teman. Gigi ini bisa hancur. Nah, posisinya di sini teman-teman, giginya itu. Nah, bisa dilihat kan, jelas. Posisi gigi ini ada di situ. Ada kemungkinan saat pemasangan ini antara gigi gede sama yang kecil itu untuk memasukkan ke gigi kecilnya harus digeser. Ya, jadi tidak bisa langsung masuk. Posisi gigi ini ada pernya, jadi tidak lurus ya. Nah, ada kemungkinan saat pemasangan si gigi belum masuk, baut yang bagian sini sudah ditekan, jadinya patah untuk bagian gigi yang kecilnya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, untuk lemnya sudah terlihat kering. Kita lanjutkan ke pemasangan blok. Perhatikan untuk memasang blok di motor Grand, kita perhatikan bagian sini teman-teman. Ini tuas penekan kopling. Nah, perhatikan di sini ada satu titik kecil, ini yang kecil, yang bagian atas. Aduh, ayah gunuduk. Itu harus sejajar dengan di as persneling. Kalau kalian perhatikan di as persneling ada satu garis mengarah ke atas. Sini kecil banget, ada satu garis mengarah ke atas. Itu dipaskan dengan sejajarkan dengan titik. Nah, ini kan garis ke atas, sejajarkan dengan titik ya. Jadi ini titik topnya untuk pemasangan handle atau tuas kopling. Kemudian selanjutnya
Nah, saat kita memasang ini kan tidak ada tahanan sama sekali ya teman-teman. Untuk nahannya nanti ke blok ada 3 pelor di bagian blok luar. Nah, otomatis saat kita pasang kayak gini, itu saat pemasangan blok nanti dia akan terjatuh kayak gini. Nah, jadi biar si ini nempel di sini, kita kasih sedikit grease ya, biar padat dan juga menempel. Nah, jadi kita kasih sedikit lem lah intinya ya. Grease itu fungsinya buat lem, atau stemplet itu fungsinya buat lem biar dia tidak jatuh ya. Cukup sedikit saja. Setelah beres semua di sini, kita lanjut ke pemasangan blok mesin. Jangan lupa juga dikasih sedikit lem ya teman-teman, untuk menjaga kebocoran. Tapi jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja. Apabila kesusahan, tinggal kita goyang-goyang aja, naik turun ya teman-teman, untuk mengepaskan as yang bagian sini, as bagian bawah, dan juga tuas kopling ya, atau buat penekanan kopling. Jadi cukup kita goyang-goyangkan saja untuk bagian blok mesinnya. Selanjutnya tinggal pasang kembali untuk bagian bautnya. Oke teman-teman, berhubung durasinya sudah kepanjangan, jadi untuk pemasangan baut itu tinggal kita pasang aja kembali baut sama knalpot, dan lain-lainnya juga kita rapikan kembali. Jadi itu tadi penyebab si motor Grand ini ngiung, dikarenakan giginya ada yang pecah dan juga tidak sinkron ya, kurang sinkron untuk giginya. Oke, sampai di sini dulu buat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan mohon maaf juga apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Baik ya, terima kasih semuanya. Salam kenal, salam silaturahmi. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.